Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia pada materi alkena. Perhatikan gambar, ini adalah alat-alat yang ada di kehidupan sehari-hari di mana bahannya itu terbuat dari alkena. Unsur penyusunnya adalah alkena. Pada materi alkena, kita nanti akan membahas pengertian deret homolog, tata nama, isomer maupun sifat dari alkena. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon tidak jenuh dengan ikatan rangkap 2 antar atom karbonnya. Perhatikan rumus strukturnya, di mana di dalam rumus struktur ini digambarkan ada antar atom karbon itu ada ikatan rangkap. Seperti ini pada etena, pada propena, butena, dan 2 butena, 1 butena dan 2 butena. Untuk deret homolog alkena itu dimulai dari etena yang memiliki jumlah C2, yaitu untuk jumlah C-nya 2 itu etena, kalau C-nya 3 propena, kalau C-nya 4 itu butena, kalau C-nya 5 itu pentena, dan seterusnya. Untuk angka 1 ini menunjukkan posisi atau letak dari ikatan rangkapnya. Rumus umum dari alkena itu adalah CnH2n. Kalau alkana CnH2n plus 2, kalau alkena CnH2n. Di mana untuk tata nama alkena itu sama dengan alkana, tetapi akhiran ana diganti dengan ena. Untuk penamaan yang pertama itu adalah menentukan rantai induk, yaitu rantai terpanjang. Rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap, yaitu kita tentukan rantai induknya yang memuat atau di dalamnya ada ikatan rangkap. Itu seperti kotak kuning ini. Kemudian kita lanjut ke penomoran. Untuk penomoran dimulai dari salah satu ujung di mana atom C yang terikat pada ikatan rangkap itu mendapat nomor terkecil. Maksudnya nomor 1 ini adalah yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Perhatikan, jika nomor 1 saya mulai dari sini, maka ikatan rangkapnya ada di nomor 2, 1, 2. Jika nomor 1 saya taruh dari sini, saya mulai dari sini, maka ikatan rangkapnya ada di nomor 2 juga, yaitu 1, 2. Nah, kalau seperti ini, maka perhatikan cabangnya, mana yang paling dekat dengan cabang. Kalau nomor 1 di sini, berarti cabangnya di nomor 2. Kalau nomor 1-nya saya mulai dari sebelah sini, maka cabang di nomor 3, 1, 2, 3. Maka nomor 1 saya mulai dari sini, harus dimulai dari sini. Sekarang aturan ketiga, jika terdapat cabang pada rantai induk, maka pemberian nama sesuai dengan jumlah atom karbon, sama dengan alkana ya. Ini adalah cabangnya, yang saya kotakin merah ini adalah cabangnya. Di mana jumlah C-nya 1 namanya metil. Cabangnya ada di nomor berapa? Di nomor 2, berarti 2 metil. Sekarang rantai utamanya C-nya ada berapa? Ada 4. Berarti kalau 4 itu butena. Nah, letak ikatan rangkapnya di nomor berapa? Di nomor 2. 1, 2. Berarti 2 butena.
Jadi untuk senyawa ini kalau kita namain menjadi 2-metil 2-butena. Urutan penamaannya sama dengan aturan alkana. Jadi sebutkan nama cabang, kemudian rantai utama. Jika cabang lebih dari 1, urutkan berdasarkan abjad. Aturan yang selanjutnya, jika terdapat 2 ikatan rangkap 2, maka akhiran ena ditambahin dengan awalan di kalau 2. Jika ada 3 ikatan rangkap, jika terdapat 3 ikatan rangkap, maka dikasih awalan tri. Perhatikan contohnya seperti ini. Ini adalah 4C, di mana ikatan rangkapnya ada di nomor 1 dan 3. 1, 2, 3. 1 dan 3 ikatan rangkapnya. Kita sebutkan 1,3 buta. Karena ikatan rangkap ada 2, maka diberi awalan di. Buta di ena. 1,3 buta di ena. Sekarang lanjut dengan sumber dan kegunaan dari alkena. Alkena dibuat dari alkana melalui pemanasan dengan katalis, yaitu dengan proses yang disebut perengkahan atau cracking. Alkana pada suhu rendah merupakan bahan baku untuk membuat plastik, karet sintetis, alkohol, dan masih banyak lagi yang bisa kalian cari. Sekarang keisomeran dari alkena. Ingat isomer. Isomer itu adalah suatu senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Pada alkena berlaku isomer struktur dan isomer geometri. Untuk isomer struktur ada isomer rantai atau kerangka dan isomer posisi. Untuk isomer posisi, perhatikan 1 butena dan 2 butena. Ingat, yang dinamakan isomer itu rumus molekul sama, jadi jumlah C-nya sama, jumlah H-nya sama. Itu isomer. Untuk isomer posisi, perhatikan antara 1 butena dan 2 butena yang membedakan adalah letak ikatan rangkap. Yang ini berada di nomor 1 sehingga dinamakan 1 butena. Kalau yang ini berada di nomor 2, 1, 2, sehingga dinamakan sebagai 2 butena. Yang seperti ini yang dinamakan sebagai isomer posisi. Sekarang isomer rantai atau kerangka. Perhatikan 1 butena dan 2 metil propena. Jumlah C sama pastinya, yaitu C4H8. Coba kita buktikan. C-nya ada 1, 2, 3, 4. C4. Hanya ada 2 tambah 1, tambah 2, tambah 3, 8. 2 metil propena juga, C-nya ada 1, 2, 3, 4. Hanya ada 2 ditambah 3, ditambah 3 juga 8. Yang membedakan adalah ini merupakan alkena rantai lurus, sedangkan ini adalah alkena rantai bercabang. Nah, yang seperti inilah yang dinamakan sebagai isomer rantai atau isomer kerangka. Jadi ini sebagai rantai induknya 4, ini rantai induknya ada 3. Sekarang lanjut ke isomer geometri. Isomer geometri dapat terjadi jika di dalam senyawa karbon terdapat rantai karbon yang membentuk bidang.
dan terdapat gugus yang sama pada dua atom karbon yang berbeda. Nah, isomer geometri itu terjadi jika terdapat rantai yang dapat membentuk bidang. Ini misalnya C sama C. Ini C ikatan rangkapnya membentuk bidang dan terdapat dua gugus atom yang berbeda. Dua gugus yang sama pada atom yang berbeda maksudnya. Ini ada dua gugus yang sama, ini CH3 CH3 pada karbon yang berbeda. Yaitu yang satunya di sebelah sini C2, yang satunya di sebelah C3. Untuk gugus yang berada pada satu ruang, ini bidang. Ini ruang 1, taruhlah ini adalah ruang 2. C3 berada pada ruang yang sama. Nah, posisi seperti ini namanya cis 2 butena. Perhatikan ini C3 berada di ruang pertama, ini bidang di ruang kedua, saling berseberangan, beda ruang. Kalau beda ruang seperti ini dinamakan sebagai trans 2 butena. Kita lanjut ke sifat alkena. Yang pertama adalah sifat fisika. Sifat fisika yaitu alkena memiliki sifat fisika yang sama dengan alkana. Yang membedakan untuk alkena itu ada senyawa yang bisa larut di dalam air. Kalau alkana larutnya di dalam senyawa non-polar. Kita lanjut ke sifat kimia. Untuk sifat kimia ada oksidasi, adisi H2, adisi halogen, adisi asam halida, dan polimerisasi. Oksidasi adalah pembakaran. Pembakaran alkena akan menghasilkan CO2 dan H2O. Reaksinya seperti ini. Nah, ini adalah propena ya. Propena direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Sekarang adisi H2, adisi hidrogen. Adisi itu merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap. Adisi, pemutusan ikatan rangkap. Di mana pada adisi alkena, ikatan rangkap akan dirubah atau berubah menjadi ikatan tunggal. Perhatikan ini propena direaksikan dengan hidrogen, maka ikatan rangkap ini akan putus, digantikan oleh hidrogen menjadi masuk. Sehingga yang semula propena bereaksi dengan hidrogen akan menjadi propana. Sekarang adisi halogen. Halogen itu adalah FCl-BrI, yaitu unsur-unsur pada golongan 7A. Reaksi adisi berarti pemutusan ikatan rangkap. Selanjutnya perhatikan ini. Kalau tadi adisi hidrogen itu direaksikan dengan H2, kalau ini direaksikan dengan senyawa-senyawa halogen. Ikatan rangkap putus, ini putus, kemudian digantikan oleh unsur-unsur halogen, Cl2. Cl masuk ke sini 1, Cl masuk ke sini 1. Sehingga satu propena akan menjadi, kalau bereaksi dengan Cl2 akan menjadi 1,2 dikloropropana. Sekarang adisi asam halida. Asam halida adalah HX. Untuk adisi asam halida itu mengikuti aturan Markov-Nikov. Bagaimana aturan Markov-Nikov?
Atom H dari asam halida, berarti atom H dari HX, akan terikat pada atom karbon dari alkena yang memiliki atom H paling banyak. Memiliki atom H paling banyak. Perhatikan ini. Ikatan rangkapnya ada di sebelah sini. Kalau ini nanti diadisikan dengan HX, maka H akan terikat pada C yang memiliki atom paling banyak. Di sebelah sini C-nya memiliki H2, hanya 2, ada 2. Kalau di sebelah sini C-nya memiliki H1. Berarti H akan terikat di sini nantinya. Lanjut, jika atom C yang berikatan rangkap memiliki jumlah H yang sama, maka halida akan terikat pada C yang paling panjang. Seperti ini. Ini kan C-nya sama. Kalau sama seperti ini yang paling panjang mana? Sebelah sini kah? Atau sebelah sini? Seperti itu. Lanjut ke contoh aja. Misalnya ini. Ini adalah satu butena direaksikan dengan HBr, maka H ini nanti akan terikat pada C yang mempunyai jumlah H banyak. Nah, ini dilihat dulu. Ini C, jumlah H-nya adalah 2, ini C, jumlah H-nya adalah 1. Sehingga H akan terikat di C yang sebelah ini, Br akan terikat pada sebelah sini. Untuk reaksi kimia terakhir adalah polimerisasi, yaitu penggabungan molekul-molekul sederhana menjadi molekul besar. Molekul-molekul sederhana ini disebut monomer, sedangkan monomer-monomer yang bergabung akan menjadi polimer. Misal ini adalah etena. Jika etena bergabung, maka akan menjadi polimer seperti ini. Ini adalah materi alkena. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.